Fungsi-fungsi manajemen. Secara umum ada 4 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, evaluating, dan controlling, atau sering disebut dengan POAJ. Planning atau perencanaan. Pada tahap perencanaan yang harus dilakukan seseorang manajer adalah pertama, perumusan tujuan. Seorang manajer sebelum melakukan tindakan lain, ia harus membuat tujuan dulu. Misalnya, kita ambil contoh idaku. Tujuannya adalah untuk menciptakan generasi yang cakap di bidang pendidikan, leadership, dan entrepreneurship yang berkarakter Qur'ani. Kemudian, merumuskan kebijakan. Setelah membuat tujuan, seorang manajer harus memikirkan apa yang harus dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Misal, karena tadi tujuannya menciptakan generasi yang cakap di bidang pendidikan, leadership, dan entrepreneurship yang berkarakter Qur'ani, maka yang harus dilakukan adalah pertama, mengumpulkan orang-orang yang expert di bidang tersebut, yaitu pendidikan, leadership, entrepreneur, serta Al-Quran dan hadis, dan seterusnya. Kemudian merumuskan prosedur. Di tahap ini, seorang manajer menentukan batas-batas dari masing-masing komponen atau sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber dana, dan lain sebagainya. Setelah itu, merencanakan skala kemajuan. Di sini, manajer merumuskan standar hasil yang akan diperoleh melalui pelaksanaan aktivitas pada waktu tertentu. Misalnya tadi idaku agar tahun 2024 generasi yang cakap di bidang pendidikan, leadership, dan entrepreneur yang berkarakter Qur'ani tercipta, maka di semester awal mahasiswa harus hafal Al-Quran minimal 3 juz, dan seterusnya. Dan terakhir, perencanaan bersifat menyeluruh, maksudnya setelah tahap 1-4 dirumuskan dengan baik. Fungsi manajemen yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Pada tahap ini, manajer menentukan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Misal, tim apa aja yang harus dibentuk agar tujuan tadi tercapai. Sumber dananya dari mana? Cara mendapatkan narasumber untuk melatih generasi tersebut bagaimana? Kemudian, perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan. Misal tadi idaku. Untuk mencapai tujuannya berarti harus ada tim IT, ada tim marketing, ada tim LPMP, dan sebagainya. Penugasan tanggung jawab tertentu. Jadi, tim IT tugasnya membuat sistem teknologi yang efektif untuk mahasiswa dan dosen, dan lain sebagainya. Intinya ada job desk untuk setiap kelompok kerja. Yang terakhir adalah pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugasnya. Jadi misalnya Pak Miftah sebagai kaprodi PGMI boleh mendayagunakan mahasiswa maupun dosen PGMI untuk mencapai tujuan tadi. Fungsi yang ketiga, actuating, aksi atau penggerakan. Di sini manajer menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing, serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan. Fungsi terakhir, controlling. Pada tahap ini, manajer mencatat perkembangan ke arah tujuan, dan pada tahap ini memungkinkan manajer untuk mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan korektif sebelum terlambat. Nah, ini biasanya ada yang namanya rapat evaluasi, entah itu bulanan atau tahunan, untuk melihat hasil yang telah dicapai, prosesnya, kendalanya, dan solusi agar
kendala-kendala tersebut bisa diatasi. Kemudian di sini juga biasanya dibahas program kerja ke depannya untuk mencapai tujuan utama yang tadi.